Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah tambahan penjelasan saya terhadap materi metode pembelajaran yang kemarin sudah didiskusikan ya. Menurut para ahli, banyak sekali pengertian tentang metode pembelajaran ini. Kalau boleh saya jelaskan ulang bahwa metode ini adalah cara, sedangkan pembelajaran adalah transfer knowledge dari guru kepada murid. Jadi metode pembelajaran ini adalah cara yang dilakukan guru dalam mentransfer knowledge, mentransfer informasi kepada murid. Tentu caranya bermacam-macam, banyak sekali. Yang jelas caranya ini tidak seperti dalam film-film laga ya, yang hanya tempel tangan di dada terus ilmunya sampai, atau hanya menempelkan kepala terus ilmunya sudah sampai, atau cara lain misalkan bukunya dibakar terus jadikan kopi terus diminum. Tidak seperti itu. Caranya tidak seinstan itu. Caranya banyak sekali. Yang paling umum digunakan adalah ceramah ya. Metode ceramah itu sangat umum sekali digunakan dalam memberikan informasi atau pengetahuan kepada murid. Selain ceramah, juga ada metode tanya jawab, juga demonstrasi. Nah, metode-metode ini digolongkan kepada metode berdasarkan pemberian informasi. Sedangkan metode berdasarkan pemecahan masalah, contohnya seperti brainstorming, lalu metode diskusi kelompok, lalu diskusi kelompok kecil atau bus group, metode panel, forum debat, seminar, dan juga simposium, dan lain sebagainya. Lalu berdasarkan penugasan, ada dengan drill atau latihan-latihan soal, ada juga metode resitasi atau penugasan, lalu permainan. Permainan ini bermacam-macam ya, caranya ada role play, sosiodrama, kubus pecah, dan sebagainya. Juga ada metode kelompok kerja atau workshop, studi kasus, karya wisata, dan sebagainya. Itu metode-metode yang bisa kita gunakan ketika kondisi normal, ketika pembelajaran tatap muka sebelum pandemi. Nah, sekarang saya ingin menambahkan bagaimana ketika kondisi pandemi 2 tahun ini. Tentu metode pembelajaran juga berkembang ataupun muncul metode-metode pembelajaran yang baru ya. Yang jelas, walaupun kondisi pandemi, kita tetap bisa melakukan pembelajaran kepada murid-murid kita. Yang pertama ada pembelajaran sinkron atau synchronous learning. Ini bisa dilakukan ketika tatap muka, yaitu belajar langsung dengan murid. Bisa juga ketika online, kita menggunakan media seperti Zoom, Google Meeting, Skype, dan sebagainya, yaitu belajar secara langsung, secara online, seperti yang kita gunakan selama ini ya dengan Google Meeting, salah satu contohnya. Lalu kebalikan dari synchronous learning, ada juga pembelajaran asinkron atau asynchronous learning. Dalam pembelajaran ini, guru dan murid tidak harus bertemu dalam waktu yang sama. Guru lebih fleksibel dalam memberikan materi. Bisa dengan video seperti yang saya lakukan sekarang ini, bisa dengan penugasan, bisa memberikan materi-materi di dalam Google Classroom, bisa dengan PowerPoint, bisa mengirimkan artikel, bisa mengirimkan Word dalam bentuk Word, melalui WhatsApp, email, dan sebagainya. Yang jelas dengan metode pembelajaran asinkron ini, waktu bagi guru dan murid ini lebih fleksibel ya. Guru bisa kapanpun menyiapkan materi, murid juga bisa kapanpun mempelajari materi yang sudah diberikan oleh guru. Lalu kita bisa juga gunakan pembelajaran campuran atau blended learning. Blended learning umumnya kita pahami pembelajaran campuran antara langsung, tatap muka, dan juga online ya, atau gabungan antara synchronous learning dan asynchronous learning. Tentu kelebihannya adalah pembelajaran ini mengakomodir pilihan pembelajaran bagi semua murid ya. Murid yang ingin langsung bertatap muka terfasilitasi,
murid atau siswa-siswa yang ingin belajar secara daring juga terfasilitasi. Lalu dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini juga kita bisa gunakan cara lain. Kita bisa gunakan cara home visit method atau metode berkunjung ke rumah ya. Jadi guru bisa berkunjung ke rumah murid secara bergantian. Atau bergantian murid yang bisa berkunjung ke rumah guru, tentunya dengan protokol kesehatan. Lalu ada pula pembelajaran daring dengan konsep tour. Misalkan kita ingin mengetahui tentang museum, tentang tempat-tempat bersejarah, kita kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak harus datang langsung ke tempat tersebut, tapi bisa dengan konsep tour, yaitu kita berkunjung ke tempat tersebut secara virtual. Bisa dengan video, bisa pula dengan menggunakan virtual tour 360, bisa dengan virtual reality. Itu setidaknya metode-metode yang bisa kita lakukan dalam mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu kepada murid-murid kita. Selain di dalam kelas secara langsung, juga bisa ketika kita mengajar secara online ya. Tentunya itu hanya sebagai cara. Faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah guru itu sendiri dan juga murid itu sendiri. Kemauan belajar dari murid dan juga kompetensi seorang guru itu sendiri. Sedangkan metode adalah hanya cara yang membantu guru untuk lebih mudah dalam mentransfer pengetahuan, informasi ataupun knowledge kepada peserta didiknya. Karena dikatakan bahwa at-tariqatu ahammu minal madah, al-mudaris ahammu minat tariqah, aruhul mudaris ahammu minal mudaris nafsih. Bahwa metode itu penting, pelajaran penting, tapi yang jauh lebih penting adalah guru itu sendiri, dan lebih penting lagi adalah ruh dari seorang guru. Maka kita sebagai guru, mari kita senantiasa mendoakan murid-murid kita, mudah-mudahan murid-murid kita mudah dalam menerima pelajaran dan menjadi anak yang soleh, soleha, dan juga cerdas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin teman-teman tambahan dari saya. Alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.